Baik, teman-teman. Kita langsung mulai saja ya webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua peserta yang telah bergabung di webinar kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya di webinar dengan judul Raih Karir Impian dengan Odoo dan ERP. Perkenalkan, saya Natasha Salsabila dan saya akan menjadi moderator pada acara ini. Webinar kali ini adalah kolaborasi antara E17 Course dan PT Tijari Solution. Di sini kita akan belajar bagaimana Odoo dan ERP bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, serta menemukan cara bagaimana digitalisasi dapat membantu kita unggul di era digital. Hari ini kita beruntung dapat mendengarkan pemaparan dari seorang ahli yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai konsultan bisnis dan auditor di berbagai bidang, termasuk strategi, IT, operasi, HRD, keuangan, dan akuntansi. Beliau adalah Bapak Febardi Lompatan, seorang ERP expert. Beliau telah mengimplementasikan ERP di lebih dari 20 perusahaan besar dan kecil dan sangat memahami faktor-faktor keberhasilan dalam implementasi ERP. Terima kasih Bapak Febardi atas kesediaannya berbagi ilmu dan pengalaman pada webinar hari ini. Sebelum kita lanjut ke sesi pembelajaran, kami ingin memperkenalkan kepada kalian program kelas lanjutan yang dirancang khusus untuk kalian yang ingin menguasai Odoo dan ERP secara mendalam. Bagi kalian yang ingin berkarir di bidang ini, sangat kami rekomendasikan untuk mendaftar dan bergabung. Kenapa sih kalian harus bergabung dengan kelas lanjutan kami? Karena dengan bergabung di kelas lanjutan kami, kalian akan didampingi oleh mentor-mentor berpengalaman di bidang ERP dan Odoo. Selain mendapatkan materi berkualitas, kalian juga bisa melihat bagaimana sebenarnya bekerja di bidang ini. Kalian akan diberi materi lengkap mulai dari dasar hingga kalian mampu mengoperasikan dan mengimplementasikan Odoo dan ERP. Ada juga beasiswa atau diskon dalam kelas ini. Namun untuk mendapatkan peluang reward ini, kalian harus bisa berkomitmen, serius, serta menjalankan tugas dari para mentor dengan maksimal. Kemudian hampir 80% perusahaan di Indonesia menggunakan sistem ERP untuk mengelola operasional mereka. Dari data ini menunjukkan bahwa peluang kalian untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin besar. Kami juga akan melakukan seleksi untuk merekrut peserta yang lolos kualifikasi pekerjaan di perusahaan kami. Kemudian kalian akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti keahlian. Sertifikat ini sangat berpengaruh pada peluang kalian dalam mendapatkan pekerjaan. Itu beberapa alasan kenapa kalian harus bergabung bersama kelas lanjutan kami. Bagi kalian yang ragu untuk bergabung karena belum tahu apa sih itu Odoo dan ERP, di webinar kali ini kalian akan mengenal dan melihat apa itu Odoo dan ERP. Dan di sini kalian akan didampingi oleh langsung oleh ERP expert yaitu Bapak Febardi Lompatan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa kita akan memiliki sesi tanya jawab setelah pemaparan materi. Jadi bagi kalian yang memiliki pertanyaan, silakan kirimkan melalui WhatsApp grup peserta webinar. Dan kami akan menjawab pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim ini. Baiklah, saya sudah tidak sabar ingin mengetahui ilmu baru dan pastinya teman-teman juga kan. Langsung saja kita sambut Bapak Febardi Lompatan. Baik, terima kasih banyak Mbak Natasha atas kesempatan pertemuan ini dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta atas meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar kali ini.
dalam berbagai macam pertemuan dan webinar memang akan mendapatkan objek tertentu ya. Kenapa? Oleh sebab itu kami mengadakan, sebelum kita masuk ke materi, ada satu objektif yang harus kita samakan persepsinya, yaitu kita mempelajari ERP dengan menggunakan aplikasi Odoo. Jadi nanti akan dijelaskan secara singkat apa itu Odoo dan perkembangannya seperti apa. Yang paling penting adalah manfaat dari mempelajari atau ikut dari webinar ini. Jadi kalau di dalam judulnya itu sudah cukup jelas. Kepentingan utama adalah menjadikan setiap orang yang memiliki potensi untuk segera atau menjadi seorang yang mampu mengimplementasikan Odoo di beberapa perusahaan. Dengan kata lain, tenaga kerja untuk di bidang Odoo, ERP Odoo ini sangat besar sekali. Walaupun Indonesia katanya banyak tenaga kerja, banyak pengangguran, akan tetapi saat kami realitas mencari tenaga yang sudah memahami aplikasi ini sangat sulit sekali. Jadi makanya kita membuka webinar ini. Artinya dari kesulitan tersebut kita memberikan peluang, kesempatan kepada para peserta, potensi tenaga kerja baru untuk berkarir dan berkarya serta menjadi ahli dalam implementasi ERP dengan menggunakan Odoo. Jadi kita samakan persepsi seperti itu. Nah, kenapa Odoo menjadi hal yang penting dalam 30 tahun dengan pengetahuan saya, saat ini belum ada satupun aplikasi yang dapat mengalahkan atau melampaui kemampuan dari Odoo. Saya bukan Odoo partner, saya bukan dibayar oleh Odoo, tapi kami menggunakan Odoo. Kita pengguna Odoo, kita konsultan yang menggunakan Odoo. Jadi dalam artian hasil riset. Jadi kalau demikian harus kita pahami Odoo sebagai framework atau sebagai alat atau sebagai produk jualan. Nah, bayangkan begini, apabila kita mendapatkan satu mobil mewah, mungkin Ferrari, kita sebut merek ya, nggak apa-apa. Ini cuma perumpamaan saja. Kita mendapatkan satu mobil mewah free Ferrari. Nah, saat kita mendapatkan free Ferrari, tapi kita tidak bisa atau tidak memberi kemampuan untuk mengendarainya. Kita tidak bisa mengendarainya. Artinya, Odoo harus kita persamakan seperti itu. Aplikasi ini aplikasi besar, aplikasi yang komplit, aplikasi yang mewah, aplikasi yang membantu banyak perusahaan, yang bisa diimplementasikan atau tidak memiliki license atau open source, tapi untuk mengendarainya, untuk mengimplementasikannya, untuk menjadikan Odoo ini bermanfaat bagi perusahaan, ini memerlukan satu skill set dan mindset tertentu.
Jadi kesimpulannya, kursus atau program pelatihan yang kami lakukan sekarang ini adalah untuk menjadikan para peserta tersebut skill set dan mindset-nya untuk bisa mengimplementasikan ERP dalam hal ini menggunakan Odoo. Baik, boleh silakan, nanti akan ada silakan di grup WA nanti akan membuat pertanyaan yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai hal-hal tadi. Yang kedua, karena ini adalah barang yang mewah, barang yang komplit, barang yang besar, sama halnya kalau kita memiliki mobil Ferrari. Kalau kita mau jadikan mobil Ferrari itu mobil angkut sampah, ya bisa. Cuman seberapa banyak sampah yang bisa diangkut dengan mobil Ferrari tadi? Atau kita mau jadikan angkot gitu ya. Kita jadikan angkot, ya bisa angkot, tapi buat apa gitu? Angkot dengan Ferrari, gitu. Biaya dengan hasilnya nggak sesuai. Jadi lebih baik kalau mau pakai angkot, ya kalau mau dijadiin jadi angkot, orang seringkali salah kaprah. Terutama orang katanya mengenal Odoo, itu menganggap bahwa Odoo itu bisa dijalankan oleh atau dimanfaatkan oleh company-company yang kecil. Betul, betul. Company yang kecil memang bisa menjalankan Odoo, tapi manfaatnya tidak maksimal. Jadi tolong dipahami framework tersebut sehingga kita tidak tersasar atau tidak kita merasa bahwa Odoo ini hanya barang murahan, barang yang free, barang yang bebas, sehingga setiap orang mengaku bisa menjadi konsultan Odoo. Ini yang terjadi di dunia, bukan aja di Indonesia ya. Di Indonesia agak lebih parah daripada di dunia. Kondisi di Indonesia agak lebih parah daripada kondisi yang terjadi di dunia. Jadi sekali lagi, apabila seseorang merasa atau dia berkeinginan untuk berkarir di sini, tolong serius, tolong menghadapi ini seperti kita berjalan jarak jauh, atau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, tidak mungkin dilakukan dengan singkat, tidak ada shortcut, yang ada adalah jalan yang harus ditempuh. Nah, ini salah satu dari jalan tersebut. Baik. Untuk itu, saya akan memaparkan mengenai presentasi Odoo tadi. Oke, baik. Apakah terlihat? Sudah, Baik. Pak. Sudah ya. Baik. Karena Odoo itu adalah ERP, salah satu ERP, maka saya akan mulai dari ERP bagi yang belum mengetahui apa itu ERP. ERP adalah Enterprise Resource Planning, suatu sistem yang membantu menjalankan atau memantau seluruh bisnis dan aktivitas penting perusahaan yang mendukung otomatisasi dan proses di bidang keuangan, sumber daya manusia, manufacture, rantai pasokan, dan layanan serta pengadaan. Namun, di dalam Odoo perkembangannya luar biasa. Setiap hari akan ada aplikasi baru, setiap hari akan ada modul baru yang bisa diimplementasikan. Jadi uh, tidak hanya pada uh, fasilitas yang ERP konvensional bisa sediakan. Oleh sebab itu, kenapa Odoo menjadi salah satu yang terbaik saat ini dan menjadi favorit dari setiap
perusahaan yang ingin menjalankan ERP. Jadi, di dalam perkembangannya sudah terjadi revolusi besar-besaran terhadap ERP. Dan ERP tadi dimulai dari tahun 1960. Mungkin di sini belum ada yang lahir ya. Saya juga belum lahir tuh, tahun 1960. Jadi saat 1960 itu ada satu aplikasi yaitu inventory control, yaitu satu aplikasi yang terintegrasi antara inventory dengan kegiatan operasional perusahaan. Pada tahun 1970 mulai berkembang lagi, ini 10 tahun setelahnya, itu ada yang disebut sebagai Material Requirement Planning dan Master Production Schedule, MPS. Bagi orang-orang yang bergerak di bidang production akan sangat mengenal sekali apa itu MRP, apa itu juga MPS. Tahun 1980 keluarlah MRP 2 yang ada tambahan mengenai soft floor, sistem distribusi, project management, finance, human resource, dan engineering. Jadi di tahun 1980 itu mulai berkembang ERP yang mencakup bidang-bidang lain termasuk bidang keuangan. Nah, di tahun 1990 mulai masuk detail mengenai manufacturing, akuntansi, SDM, dan sebagainya. Nah, tahun 2000 mulailah berkembang ERP tadi menjadi beberapa fitur seperti Advanced Planning Scheduling, Customer Relationship Management, dan Supply Chain Management. Jadi konsep-konsep itu mulai berkembang tahun 2000. Jadi jangan heran kalau banyak orang yang nggak tahu ya, mungkin belum ada lahir kali saat itu. Nah, inilah yang menjadi perkembangan atau sejarah ERP sampai sekarang. Jadi dimulai dari tahun 1960 itu dari inventory, kontrolnya. Kemudian tahun 70 sudah ada perencanaan. Tahun 80 mulai dari perencanaan dan sumber daya lainnya. Dan 90 baru disebut sebagai ERP. Dan tahun 2000 mulai dikembangkan berbagai macam kegunaan dari ERP. Ini salah satu yang sekarang mungkin mulai masih berkembang dan masih bertahan sampai saat ini. Jadi ERP ini adalah satu aplikasi yang didesain modular. Desain modular ini dimulai dari Oracle ya. Oracle mulai mengembangkan desain yang sifatnya modular. Jadi nanti suatu saat nanti kalau memperdalam akan dikenal modul-modul namanya. Jadi tidak satu tapi modul. Nah, bayangkan kalau sudah di bagian keuangan atau bagian akuntansi sudah ada aplikasi yang terdiri dari satu, misalnya seperti dulu Mayobi, kemudian Zahir, kemudian Akurat, dan sebagainya. Nah, sekarang udah berkembang menjadi modul-modul yang lebih besar lagi. Yang kedua, kekuatan ERP ada di database. Jadi berdasarkan data. Jadi ERP itu bukan mahal saat di-develop atau bernilai saat kita mendevelop, tapi ERP itu akan sangat value-nya sangat tinggi setelah ada data di dalamnya. Jadi ERP inilah dasar utama untuk menerapkan yang disebut sebagai knowledge management. Dan modul-modul tadi terintegrasi. Nah, ini menyebabkan setiap bagian akan bisa mereview, bisa mengecek, bisa mengapprove dari proses sebelumnya. Nah, kekurangan ERP otomatis karena dia itu kompleks, besar, akan ada biaya yang cukup tinggi untuk implementasinya.
Ada beberapa ERP yang cukup fleksibel sehingga bisa menawarkan modul-modul yang memang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tadi. Antara perusahaan yang sudah menggunakan ERP dan belum, itu sangat berbeda, terutama di bidang yang lain-lain. Oke. Modul-modul tersebut bekerja secara real time, kemudian biasanya dilakukan secara online, dan sistem tersebut biasanya menggunakan internet sebagai connectivity-nya. Ini adalah konsep ERP. Dia menghubungkan antara customer, antara supplier dan customer, serta perusahaan itu sendiri. Jadi aplikasi tadi, supply chain tidak ada gunanya atau tidak bisa bekerja secara efektif dan efisien bila tidak mengintegrasikan keseluruhannya. Tolong dipahami ya, customer dan supplier ini memiliki layer. Untuk otomotif, supplier itu layernya 15.000 layer, ya. Bukan vendornya, tapi layernya itu ada 15.000. Customer pun untuk beberapa industri itu memiliki beberapa layer. Jadi tidak hanya, tolong dibedakan antara customer dan consumer ya. Customer itu yang bayar, consumer itu yang memanfaatkan atau menggunakan produk tadi. Jadi consumer contohnya gini, susu bayi itu customernya adalah orang tua yang membeli susu dari store. Konsumernya itu adalah bayinya. Jadi ada layer-layer di belakang yang harus kita perhitungkan juga. Jadi yang disebut sebagai supplier dan consumer itu memiliki layer-layer panjang di belakangnya ya. Oke. Baik. Ini kurang lebih susunan dasar dari satu perusahaan, di mana ada sales, ada finance, keuangan, kemudian logistik, HR, dan production. Kelebihan dari ERP adalah mendapatkan informasi yang terpercaya, karena dia sudah melalui satu proses yang membuat, mereview, dan mengapprove itu departemen yang berbeda, sehingga informasinya sudah melalui proses yang cukup panjang, dan terintegrasi dari mulai awal sampai ke konsumen. Jadi bukan hanya yang ada di laporan keuangan. Jadi kalau menganggap bahwa ERP itu hanya sampai laporan keuangan, itu kurang tepat. Yang tepat adalah ERP itu akan mencakup seluruh aktivitas penting perusahaan. Sekali lagi ya, kalimatnya adalah ERP yang memonitor dan mengendalikan aktivitas penting perusahaan. Perusahaan memiliki banyak aktivitas, tapi yang penting harus dimasukkan ke dalam ERP. Kalau seseorang yang katanya sudah menerapkan ERP tapi tidak memasukkan aktivitas penting ke dalamnya, sebetulnya bisa dibilang itu ERP bohongan ya. Atau kita bilang mesin ketik yang mahal gitu. Jadi mesin ketik yang mahal adalah ERP yang tidak mencakupi atau tidak masuk dalam skop seluruh aktivitas penting perusahaan, itu disebut sebagai ERP bohongan atau ERP-nya dijadikan mesin ketik gitu. Dan ini terjadi 80% implementasi ERP masih seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang, oh kantor saya sudah punya ERP. Nah pertanyaannya yang berikutnya yang perlu dites, apakah seluruh aktivitas penting perusahaan sudah masuk ke dalam sistem tersebut? Kalau belum, berarti itu masih belum masuk skala implementasi ERP.
Baik, yang kedua, mencegah data dan operasi yang tidak perlu, redundant. Oleh karena itu, mengurangi biaya dan mengurangi reject ya. Mengurangi waktu penyerahan barang, mengurangi biaya perusahaan, mudah beradaptasi, meningkatkan kemampuan skalabilitas, meningkatkan sistem perawatan aplikasi, dan menjangkau konsep global. E-commerce, e-business, e-letter, kemudian II yang lainnya ya. Itu bisa dimasukkan ke dalam ERP. Otomatis dalam sistem ini, karena dia adalah sistem yang besar, dia memiliki kekurangan juga. Yang paling penting adalah dia sangat mahal. Barang ini adalah barang mahal, sehingga kalau digunakan untuk yang sederhana, lebih baik lakukan secara manual. Selama bisnis itu bisa menggunakan Excel, mendingan Excel aja daripada ERP. Tapi kalau Excel sudah tidak mampu, kita perlu pengembangan lagi, itu kita harus lakukan dengan ERP. Jadi kesimpulannya, ada dua objektif ERP. Ada dua objektif ERP. Dan tolong diperhatikan, tidak setiap konsultan mengerti mengenai ini. Dua objektif ERP, implementasi dari ERP yang pertama adalah untuk pengembangan perusahaan, growth. Jadi dengan ERP itu harus ada growth, harus ada sales yang bertambah. Yang kedua, cost reduction. Harus ada cost reduction. Otomatis ini tidak jangka pendek ya, sekali lagi. Kenapa ERP yang memiliki data atau knowledge management itu penting? Karena dia bisa menghasilkan growth, perkembangan perusahaan, dan juga cost reduction. Baik, kita lanjut ke Odoo ya. Nah, Odoo ini adalah tadi sudah banyak sekali di YouTube maupun di media sosial mengenai implementasi atau apa itu Odoo. Silakan dilihat sendiri. Odoo ini dibuat atau pendirinya adalah yang bernama Fabian Pinkers. Fabian Pinkers ini dianggap sebagai anak ajaib ya, anak jenius. Dia bekerja sendirian, dia membuat Odoo pada dimulai sekitar tahun 2000-an, 2002, 2003, 2005, keluarlah satu Odoo yang mulai kami pakai. Jadi kami memakai Odoo ini sudah dari tahun 2005. Nah, pengembangannya itu mulai dari komunitas, kemudian ada lagi untuk investor yang masuk ke dalamnya, dan digunakan oleh banyak pihak karena sifatnya yang open source. Kami memulai Odoo dari tahun 2025. Dulu namanya Tiny ERP. Tiny ERP ini terdiri dari inventory, akuntansi, dan pembelian. Namanya dulu Tiny ERP. Tiba-tiba Toyota tertarik, salah satu anak perusahaan Toyota tertarik untuk mengimplementasikan ERP. Karena, waktu saat Tiny ERP, disebut Tiny ERP, itu sudah belum berkembang atau belum menyebar ke seluruh dunia. Akan tetapi, untuk menyebar ke seluruh dunia, karena namanya Tiny, dianggap terlalu kecil, akhirnya dirubahlah menjadi Open ERP dengan maksud mengembangkan ke dalam komunitas. Nah, karena dia sifatnya open source,
komunitaslah yang banyak berperan membantu OpenERP dalam memasarkan produk tersebut. Jadi, OpenERP itu memiliki hutang budi ya, memiliki hutang budi kepada komunitas ini. Makanya sampai sekarang komunitas OpenERP itu masih dipertahankan. Karena saat itu OpenERP berhutang budi dengan komunitas, karena komunitaslah yang mengembangkan ERP tersebut. Pada saat tahun 2009, 2010, sampai 2014, itu akan masuklah beberapa perusahaan, anak perusahaan, seperti termasuk di dalamnya Toyota ya. Anak perusahaan Toyota mengimplementasikan OpenERP ini. Dan juga masuklah beberapa fitur-fitur lain selain dari fitur basic, yaitu keuangan, operation, dan human resource. Maka dirubahlah menjadi OpenERP. Jadi mulai tahun 2014 berubahlah menjadi Odoo. OpenERP tadi berubah menjadi Odoo ERP. Jadi berubahlah nama tersebut menjadi Odoo. Dan warna kebangsaannya seperti warna yang ada di slide ini ya. Odoo berubah menjadi dua bagian. Yang satu tetap open source karena OpenERP memiliki hutang budi kepada komunitas, dan Odoo Enterprise. Jadi Odoo berkembang dalam perjalanannya, ada yang community, ada yang enterprise. Suatu saat nanti apabila tertarik masuk ke dalamnya, kita akan bahas lebih detail perbedaan dari community dan enterprise tadi. Bahasa pemrogramannya Python, JavaScript, kemudian database-nya PostgreSQL. Secara ini yang besar ya, yang besar seperti itu. Jadi di dalamnya ada beberapa modul penting, modul basic, modul back office, modul untuk penjualan, modul untuk e-commerce, dan juga modul-modul lainnya yang lebih operasional lagi, seperti supply chain management dan sebagainya. Kemudian ada HRIS, ada project management, dan ada juga marketing. Kelebihan Odoo, karena dia masih memiliki hutang budi kepada komunitas, dia tetap membuka yang open source. Kemudian sifatnya modular, sehingga dalam mengimplementasikan bisa di modul per modul. Jadi modular itu seperti kita bangun rumah ya. Ada rumah yang sudah besar, ada rumah yang akan kita kembangkan, namanya rumah kembang gitu. Pertama rumah utama dulu, kemudian setelah dia memiliki keluarga atau penghuni yang lebih besar, dikembangkan lagi, kemudian dikembangkan lagi dan dikembangkan lagi. Jadi tidak harus mengimplementasikan langsung dalam skala yang besar. Nah, itu yang akan memudahkan dalam implementasinya tadi. Kemudian user friendly, bahasanya sebetulnya intuitif ya. Kalau dibilang intuitif itu artinya seperti kita menggunakan handphone. Sekarang itu tidak ada satupun manual book yang betul-betul bisa menggambarkan manual book dari sebuah handphone. Kenapa demikian? Misalnya contohnya untuk email, untuk instalasi email, itu tidak ada di manual book handphone. Untuk YouTube atau untuk kita masuk ke media sosial, atau kita mengupload satu gambar, foto, video, tidak ada di dalam manual book.
Itulah yang disebut sebagai intuitif. Kita harus pakai, kita harus lakukan, dengan sendirinya kita akan memahami dan kita menjadi ahli di bidangnya. Jadi sudah banyak accounting yang tidak tahu marketing, yang tidak tahu dokumen manajemen. Dengan dia mempelajari Odoo secara dalam, dia bisa tahu accounting itu seperti apa. Accounting yang benar itu harus bagaimana. Dia tahu bagaimana mengelola inventory. Dia tahu bagaimana menjalankan perusahaan, operasional perusahaan. Yang itu harusnya dilakukan atau ditempuh setelah dia kuliah terlebih dahulu. Contoh lain adalah seperti perencanaan produksi di sebuah manufacturing. Disebutnya PPIC ya. Production Planning Inventory Control. Apabila seorang PPC tidak menggunakan aplikasi ERP yang bisa real time dan menghitung perencanaan produksi secara akurat, sebetulnya ERP PPC tadi seperti kayak peramal saja, kira-kira gitu. Dia menetapkan satu perencanaan produksi itu hanya kira-kira saja, tidak ada dasarnya. Dasarnya hanya ya berdasarkan pengalaman harus diproduksi dengan angka tertentu. Jadi tidak akan efektif. Jadi PPIC kalau kita tahu sekarang di perusahaan-perusahaan manufacturing, PPIC itu kalau apabila tidak menggunakan aplikasi itu sebetulnya seperti dukun lah, kira-kira aja gitu angkanya. Nah, mungkin kurang lebih penggunaan dari ERP demikian. Salah satu permasalahan yang seringkali dihindarkan dari para konsultan adalah mereka tidak memahami kompleksitas dari implementasi. Jadi, tidak ada satupun ERP yang diimplementasikan tanpa kustomisasi. Jadi kalau ERP konsultannya hanya satu orang, dia sebagai developer, dia juga sebagai programmer, dia juga sebagai konsultan gitu ya. Itu berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah tidak akan berjalan efektif. Jadi dia merangkap semua ya. Karena selama 30 tahun kami menjalankan bisnis ini, sifat atau skill set dan mindset dari setiap orang yang terlibat di ERP harus dibagi dua. Secara garis besar harus dibagi dua, yaitu sebagai developer atau technical, yang kedua sebagai fungsional atau konsultan. Baik konsultan dari luar maupun konsultan internal. Jadi kompleksitas implementasi tidak seperti yang banyak orang bayangkan bahwa wah saya sudah tahu Odoo, saya bisa jalan, saya mau jadi developernya, saya mau jadi fungsionalnya, saya mau jadi trainernya, saya mau jadi administrator, saya mau jadi. Jadi kebanyakan misleading ini yang sudah terjadi sampai saat ini. Yang kedua, harus dipahami bahwa disediakan budget yang cukup untuk melakukan kustomisasi tadi. Kenapa kustomisasi menjadi kompleks? Kenapa kustomisasi menjadi hal yang penting? Karena aplikasi ini berkaitan satu dengan lainnya. Aplikasi ini mulai dari
perencanaan produksi, perencanaan penjualan, perencanaan pembelian, sampai ke laporan keuangan. Jadi, bila kita merubah satu script atau satu fitur, akan berkaitan dengan fitur lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan. Jadi konsep pelatihan pun harus kita pahami. Kenapa harus pelatihan? Bukannya baca buku saja, bukannya kita ikut seminar aja udah bisa gitu, tanpa harus latihan. Tolong dipahami begini. Seperti kita belajar berenang ya. Kita belajar berenang. Belajar berenang itu tidak bisa hanya dengan membaca buku. Kita harus berlatih, kita harus nyemplung di air, baru bisa kita belajar berenang. Kenapa tidak ada satupun buku yang menceritakan mengenai Odoo yang sampai saat ini bisa update? Karena memang Odoo tidak bisa dituliskan. Sama seperti kita menuliskan manual book handphone. Kita nggak pernah bakal bisa menuliskan satu buku untuk bisa atau bisa memahami Odoo itu secara keseluruhan. Jadi Odoo itu harus dilatih, harus dijalankan, dan setiap tahun ada perkembangan fitur-fitur barunya. Bahkan setiap hari ada ribuan aplikasi yang dibuat dengan menggunakan Odoo sampai saat ini. Jadi dia lebih banyak atau dia lebih paling banyak di antara semua aplikasi fitur-fitur barunya. Jadi kita tidak perlu untuk memikirkan kebutuhan satu customer, itu sudah ada semua disiapkan. Tinggal kita mengkustomisasinya. Yang saya ceritakan tadi, yang pengalaman kami, ini seperti kita mendapat hadiah mobil Ferrari free. Dapat mobil hadiah Ferrari free, tapi kita nggak bisa jalaninnya. Kita nggak bisa manfaatinnya. Kita tidak bisa jualnya. Karena kita nggak ngerti mobil ini sebenarnya bagaimana sih cara buka pintunya, cara menghidupkan mesinnya, apalagi nyupirnya gitu. Apalagi jual ke orang. Oleh karena itu diperlukan pelatihan dan implementasi mendalam. Beberapa metodologi implementasi yang kami jalankan saat ini, salah satu yang paling favorit yang kami jalankan sekarang ini dengan cara Agile. Itu salah satunya dengan Scrum. Kenapa kita harus menggunakan framework? Kita harus menggunakan metodologi dalam implementasi? Karena tadi ya, aplikasi ini sangat kompleks, aplikasi ini sangat besar, aplikasi ini sangat rumit, sehingga memerlukan satu metodologi dalam implementasinya. Nah, salah satu yang kami sering gunakan untuk implementasi selama ini yaitu untuk metode Scrum. Ini nanti akan silakan diperdalam lebih lanjut mengenai metode Scrum ini. Jadi prinsip dari Scrum ini adalah interaktif dan incremental. Jadi setiap kali kita mengimplementasikan satu aplikasi yang intuitif, kita harus segera menjadikan atau segera mendemokan aplikasi itu di depan customer atau calon klien kita. Kami sudah sering tender dengan partner-partner gold partnernya Odoo. Jadi kami sering tender bersama gold partnernya Odoo. Jadi kami bukan partnernya Odoo, tapi kami sering tender melawan mereka. Dan harga kami 3 kali lebih mahal dari gold partnernya Odoo. Dan kenapa kita melakukan atau kita mengadakan webinar ini? Salah satunya karena banyak prospek atau banyak penawaran proyek
yang kami harus tolak. Jadi saat ini kami banyak menolak proyek-proyek ODU karena kami tidak memiliki sumber daya manusia untuk menjalankannya. Jadi objektif utama dari webinar ini adalah mencari orang-orang yang mau berkarir di dalam implementasi atau konsultan ERP, terutama yang menggunakan Odoo. Prinsip tadi, Scrum tadi, salah satunya yang cukup menarik adalah mengenai transparansi. Karena kita menggunakan satu metode yang transparan antara konsultan dan juga klien akan sama-sama memahami atau bisa melihat progresnya. Ada terjadi inspeksi untuk kemajuan progres dari setiap pekerjaan dan permasalahan. Kemudian ada adaptasi untuk menyesuaikan setiap temuan dari implementasi atau permasalahan yang ditemukan pada saat kita jalankan Odoo tersebut. Nanti di dalamnya akan banyak lagi ya cerita mengenai project owner, siapa itu project owner, dan sebagainya di dalam Scrum. Ada Scrum Master, ada orang yang paham mengenai Scrum ini. Paham metodologinya dan paham dalam mengontrol setiap pekerjaan yang ada di dalam project team, development team. Nah, ada juga istilah nanti tolong dipelajari lebih jauh, yaitu mengenai product backlog, kemudian sprint backlog, dan incremental. Intinya adalah di sini dilakukan sprint planning, ini sekitar 8 jam, kemudian secara daily dilakukan setiap 15 menit untuk mengontrol setiap sprint review setiap minggunya dengan menggunakan 4 jam pekerjaan. Dan setiap ini ada kita lihat perkembangannya dari hasil dari sprint review tadi di dalam yang disebut sebagai sprint retrospektif. Kita melihat ke belakang lagi, kita melihat apa yang progres atau kemajuan atau keuntungan yang didapatkan dari satu sprint event. Jadi kami harus pecah-pecah implementasi secara modular, secara fase di dalam Scrum, dan di sini akan didapat tadi ya hasil-hasil yang sudah dicapai selama ini. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu digitalisasi. Digitalisasi ujung dari semua sistem ERP, kemudian robotik, kemudian otomatisasi, integrasi, hasilnya adalah masuk ke dalam kategori digitalisasi. Jadi digitalisasi ada beberapa hal yang akan didapatkan dan Indonesia sedang menuju ke sana. Semua akan digitalisasikan, termasuk uang jadi digital ya. Akan jadi kripto, akan jadi dan sebagainya. Artinya seluruh proses yang ada akan digitalisasikan. Apa tujuannya? Yaitu untuk efisiensi. Kenapa bisa terjadi efisiensi? Karena ada otomatisasi proses. Semua pekerjaan dilakukan secara otomatis. Dan yang kedua, mengurangi dari risiko kesalahan.
meningkatkan produktivitas. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan informasi yang tepat dan real time, sehingga itu mengurangi kesalahan, anti salah dan anti lelet ya. Produktivitas akan meningkat kalau operasional itu mendapat informasi yang penting, sehingga dia anti salah dan anti lelet. Jadi kunci dari satu produktivitas adalah anti salah dan anti lelet. Kalau masih ada kesalahan atau masih terlambat, itu akan mengurangi produktivitas. Penghematan biaya, terutama kalau penggunaan dengan paperless, dan semua nanti ke depan akan menuju ke arah paperless, efisiensi energi dan sebagainya. Peningkatan pelayanan, karena data itu begitu masif dan begitu personal, jadi personalisasi pelayanan kita akan menjadi penting. Contohnya saat kami implementasi rumah sakit, kita bisa mendapatkan informasi profitability per pasien. Jadi karena kita bisa tahu profitability pasien, sehingga kita tahu pasien-pasien mana yang memberikan kontribusi keuntungan terbesar bagi perusahaan, sehingga kita bisa lakukan personalisasi. Jadi tidak semua customer kita perlakukan sama, tapi customer harus kita bedakan berdasarkan kontribusinya di perusahaan. Demikian juga dengan karyawan atau HRIS ya, Human Resource Information System. Tidak bisa kita berikan penghargaan atau punishment kepada semua dengan sama, tapi kita harus tahu siapa yang paling memberikan kontribusi terbesar dan siapa yang sering melakukan kesalahan. Dan ini hanya bisa dilakukan apabila kita sudah mendigitalisasi operasional aktivitas penting perusahaan. Sekali lagi ya, kuncinya adalah aktivitas penting perusahaan. Jadi kalau skop aktivitas penting perusahaan itu tidak masuk ke dalam skop ERP, berarti ERP kita ERP bohongan. Mengenai keamanan dan regulasi, otomatis digitalisasi memerlukan tingkat keamanan lebih. Kenapa? Karena yang terjadi sekarang ya, akan terjadi banyak sekali pencurian data, akan banyak sekali penyimpangan data, dan beberapa e-commerce juga mengalami rugi puluhan miliar hanya karena data mereka atau hanya karena sistem mereka dibajak atau dihack oleh hacker. Dan yang lain adalah mengenai akses global dan skalabilitas. Dengan sistem digital akan sangat mudah kita mencapai wilayah yang luas, borderless, timeless, kemudian skalanya pun akan mudah kita perbesar. Nah, di sini menjadi kunci penting seperti sistem seperti Odoo dan aplikasi atau ERP lainnya. Apabila sudah melalui skalabilitas tertentu, harus di setup infrastrukturnya itu berbeda. Harus didesain ulang mengenai infrastrukturnya. Jadi seringkali implementasi ERP tidak peduli terhadap concurrent user. Apa itu concurrent user? Yaitu customer atau orang yang akses ke dalam sistem secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Jadi concurrent user ini menjadi penting. Kenapa? Karena itu akan menghambat atau akan mengurangi performance dari sistem. Dan ini sudah terjadi di dalam hampir semua e-commerce di Indonesia. Awal mula e-commerce di Indonesia itu dilakukan hanya dengan infrastruktur seperti di Amerika dan di Eropa. Di Amerika dan Eropa,
orang akan belanja melihat satu produk itu dalam hitungan 100 kali lihat sekali transaksi. Di Indonesia dan mungkin lainnya, rate-nya adalah 1000 kali klik, 1000 kali lihat, sudah dimasukin dalam keranjang, transaksinya cuma satu. Jadi orang-orang udah masukin tuh di keranjang, orang-orang udah pada lihat tuh, udah belanja shopping ya, lihat-lihat. Tapi banyak kan yang tidak ditransaksikan. Nah, ini akan merubah skalabilitas, akan merubah infrastruktur sistem tadi. Jadi tolong diperhatikan, dalam mengimplementasikan satu sistem, kita harus ukur dulu skalabilitas atau seberapa besar scope dari orang yang menggunakan aplikasi. Yang ketujuh, otomatis karena kita memiliki data yang digital sehingga mudah diolah, kita akan lebih inovatif dan kompetitif karena kita bisa menghitung seberapa besar sih keuntungan kita apabila kita melakukan suatu ekspansi atau perubahan dalam produksi dan pasar. Salah satu case ya, ini salah satu case, nanti detailnya kita akan bicarakan atau kita akan tunjukkan di ini berikutnya, di sesi-sesi berikutnya. Jadi digitalisasi segala macam itu kita digitalisasikan sehingga memudahkan para pengguna, para customer dan juga pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan ini untuk menjalankan sistem tadi. Nah, kami membuka juga kejutan berikutnya. Jadi objektif utama kami adalah mendapatkan karyawan. Objektif utamanya adalah kita mendapatkan orang yang mampu mengimplementasikan sistem tersebut. Jadi perlu saya ceritakan lebih jauh. Di awal-awal perkembangan ERP sampai tahun 2010, 2005 sampai 2010, sumber yang ada di Indonesia itu sangat jarang. Sehingga training-training pun dilakukan di Belgia langsung, di mana tempat Fabian Pinkers itu lahir. Jadi saat itulah training sangat mahal sekali. Dan training yang dilakukan pun tidak bisa mendalam. Waktu itu pengetahuan dan juga sumbernya sangat terbatas. Nah, kami juga melakukan pembuatan atau program kelas lanjutan berikutnya yang nanti akan dijalankan sesegera mungkin karena kami diberi target untuk mendapatkan orang-orang yang qualified, orang-orang yang mau diajak berkembang di dalam sistem ini sampai akhir tahun ini. Jadi awal tahun depan kita sudah harus bisa mendapatkan sejumlah orang-orang yang qualified untuk diajak berkembang bersama kami. Ini salah satu modul atau materi yang akan diberikan di pelatihan-pelatihan kami. Oke. Ini materi penutup. Setiap implementasi memerlukan transisi. Setiap implementasi ERP memerlukan transisi. Transisi pertama adalah transisi organisasi. Ini namanya transisi organisasi. Transisi kedua adalah transisi sumber daya manusia. Jadi dari current condition menjadi future atau vision condition. Current condition otomatis kondisi yang ada dilakukan secara manual. Kondisi yang ke depan adalah integrated dan real time. Kenapa integrated dan real time? Karena inilah kunci dari kesuksesan dari suatu perusahaan. Integrated ini artinya anti salah, real time artinya anti lelet. Jadi kalau perusahaan beroperasi tidak salah dan tidak lelet, dia akan mudah bersaing dengan saingannya.
Jadi organisasi harus dimulai dari visi, kemudian harus didesain, dan harus ada realisasinya. Sedangkan manusia ini berbeda secara flow. Saat organisasi memiliki visi berubah menjalankan satu aplikasi, manusianya pun harus berkembang. Skill set dan mindset-nya harus berkembang. Dan skill set mindset inilah yang kita butuhkan untuk menjalankan desain berikutnya. Sehingga dia mampu melakukan exploring terhadap desain yang sudah dibuat oleh perusahaan. Nah, setelah company menetapkan atau membuat satu aplikasi atau struktur organisasi yang tepat untuk menjalankan bisnis secara integrated dan real time, dimulailah manusia tersebut menjalankan aplikasi. Jadi dua konsep perubahan, dua konsep transisi ini harus berjalan beriringan. Inilah yang disebut sebagai change enablement, kemampuan dari berubah, karena setiap implementasi adalah perubahan. Baik, demikian kurang lebih presentasi dari kami. Mungkin sesi berikutnya saya serahkan ke Mbak Natasha lagi ya. Silakan Mbak Natasha. Terima kasih Bapak Wilbati. Eh, Terima kasih kepada Bapak Wilbati atas materi yang sangat informatif dan juga inspiratif. Nah, teman-teman, semoga sekarang kalian sudah memiliki gambaran tentang apa itu ODU dan ERP dan bagaimana penerapan dan peluang di dunia kerja. Sangat menarik bukan? Khususnya bagi kalian yang ingin memperdalam pengetahuan dan berkarir di bidang ERP, pasti sudah mendapatkan banyak wawasan berharga. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pertanyaan dapat dikirim melalui WhatsApp grup peserta webinar. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa dikirim melalui WhatsApp grup peserta webinar ya. Di sini saya ingin menawarkan kesempatan emas untuk bergabung dengan kelas lanjutan ODU dan ERP yang sudah kami informasikan di awal. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Febati, ODU dan ERP sangat relevan dan dibutuhkan dalam dunia kerja. Maka jangan sampai kehilangan kesempatan ini ya teman-teman. Kelas lanjutan kami tidak seperti kelas-kelas pada umumnya yang sering diadakan setiap bulan atau setiap tahun. Karena kelas ini sudah diselenggarakan, mari yuk teman-teman join ke kelas lanjutan milik kami. Pasti kalian penasaran bagaimana cara daftarnya. Kalau kalian ingin serius mengikuti kelas lanjutan ODU dan IAP ini, caranya mudah. Silakan kalian cek terus grup peserta webinar karena di situ akan diinformasikan link pendaftarannya ya. Kemudian setelah mengisi form pendaftaran, kami akan langsung menghubungi kalian untuk memberikan informasi lengkap terkait kelas lanjutan kami. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi penting terkait kelas lanjutan kami. Jadi segera daftar dan raih kesempatan emas ini ya. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan mulai membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan sudah terpilih di WhatsApp group. Mungkin untuk tim kami, apa sudah ada yang bertanya di grup? Oke, ini sepertinya sudah ada yang bertanya di grup dari Rizky Haikal. Nih Pak, ada pertanyaan dari Mas Rizky Haikal. Silakan. Pertanyaan seperti ini, apakah ada batasan kostumisasi pada ODU sehingga nantinya bisa menghambat proses berkarya kita dalam mengimplementasikannya?
Seperti itu. Apakah Baik, jelas? baik, udah jelas, Mbak Natasha. Baik, Ya. saya jawab dulu ya. Jadi, banyak orang yang salah mengenai ODU. Banyak orang salah memperlakukan ODU ya. ODU itu dianggap seperti tadi. Ini mobil Ferrari, bukan mobil angkot ini. Ini bukan mobil angkot, ini mobil Ferrari. Jadi saat mereka membicarakan mengenai aplikasi ini dianggap bahwa aplikasi ini sama seperti accounting, Karena emang itu. dianggap sebagai accounting aplikasi. Padahal Odoo ini adalah satu framework, adalah satu aplikasi yang siap dikembangkan. Jangan heran kalau setiap hari ada ratusan bahkan ribuan aplikasi baru, modul baru yang siap untuk diimplementasikan dengan syarat kita memahami bagaimana menjalankan atau bagaimana mengimplementasikan sistem tersebut. Yang membatasi hanya satu, hanya dua ya. Yang membatasi hanya dua, yaitu kapasitas dari infrastruktur, dan yang kedua, cara kita setting aplikasi tadi. Odoo sederhana, Odoo simple, itu hanya bisa dijalankan untuk 100 concurrent user. Untuk skala yang lebih dari 100 concurrent user, bagi yang peserta tidak tahu concurrent user adalah user yang langsung menggunakan Odoo pada waktu yang bersamaan, yaitu 100 user. Apabila di atas 100 user, harus dipahami settingannya berbeda. Itu saja yang membatasi. Jadi batas dari Odoo adalah masalah infrastruktur dan settingan saat kita menetapkan concurrent user yang menggunakan Odoo. Mungkin jawabannya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Bewardi. Mungkin buat teman-teman, apa masih ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Bewardi? Karena mengingat Bapak Bewardi memiliki banyak pengalaman, mungkin untuk teman-teman yang penasaran bisa langsung saja ditanyakan. Bisa juga lewat eh, Zoom meeting ini, lewat kolom chat. Untuk, oh ya nih, di grup sudah ada yang bertanya lagi dari Mas Rudi Febianto. Beliau menanyakan, ketika nantinya kita sudah memperdalam ERP atau Odoo ERP, role pekerjaan apa saja yang akan tersedia dan dapat menampung skill kita, Pak? Baik, secara garis besar ada dua. Secara garis besar kita bagi menjadi dua. Satu teknikal dan satu fungsional. Apa yang membedakan teknikal dan fungsional? Itu dari karakter atau manusia itu sendiri. Apabila kita lebih cenderung untuk bersentuhan atau ketemu dengan manusia, dia akan menjadi seorang fungsional. Apabila dia lebih cenderung untuk berinteraksi dengan komputer atau hardware, dia akan menjadi technical. Nah, ini akan luas sendiri ya. Apa? Technical dan fungsional tadi akan ada juga yang menjadi, maaf, bisa? Ya, Bisa periksa iya. jaringan terlebih dahulu, soalnya agak putus-putus di sini, Pak, jaringan Bapak. Baik, baik. Ya. Kalau sekarang udah putus nggak? Sudah lumayan lancar sih, Pak, kalau sekarang. Lancar ya? Baik. Jadi, akan dibagi menjadi dua, saya ulangi lagi. Yang satu berkarir di bidang fungsional,
Yang satu lagi berkarir di bidang teknikal. Fungsional itu lebih cenderung berhadapan dengan manusia, teknikal lebih cenderung berhadapan dengan komputer dan analis, sistem analis. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan itu sangat luas sekali, baik di depan administrator, konsultan, dan juga user. Dan yang kedua, technical, developer, sampai ke eh, pengembang atau programmer seluruh modul dari Odoo tersebut. Mungkin itu Mbak Natasha secara garis besarnya. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini ada dari Mas Muhammad. Beliau menanyakan hal apa saja yang menjadi tantangan tantangan terbesar saat mengimplementasikan ERP di lapangan. Baik, kunci sukses yang terbesar di dalam implementasi semua ERP, bukan hanya Odoo ya, semua ERP kunci besarnya adalah di komitmen top management. Jadi kalau tidak ada tone from the top atau top management ingin mengimplementasikan atau berkomitmen untuk mengimplementasikan sistem ERP, sudah dipastikan sistem tersebut akan gagal. Dan rate suksesnya implementasi hanya sebesar 15% di seluruh dunia. Jadi dari 100% project, hanya 15% saja yang sukses menjalankan implementasi ERP. Termasuk di Indonesia, perusahaan-perusahaan besar tersebut hanya menjadikan ERP sebagai mesin ketik mahal saja. Oke, itu ya Pak. Di kolom chat sudah ada yang bertanya juga nih Pak, dari Mas Iqbal. Beliau menanyakan seperti ini. Perkenalkan, nama saya Iqbal, mohon izin bertanya. Sebagai staf IT programmer, apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan Odoo? Gitu, Pak. Baik, Odoo, programmer Odoo atau technical Odoo ya, tepatnya sebenarnya namanya technical Odoo. Di Odoo itu ada klasifikasi namanya technical Odoo. Di dalam technical Odoo, yang paling penting adalah memahami Python, memahami JavaScript, dan memahami PostgreSQL sebagai database dari Odoo. Nah, apabila skill dasar tadi bisa sudah dipahami, baru kita bicara mengenai bagaimana skill tersebut bisa kita kembangkan untuk membuat modul-modul atau bisa mengkustomisasi modul-modul yang ada di dalam Odoo. Demikian jawaban dari saya. Oke, terima kasih Pak Febati. Mungkin di kolom chat ini ada Mas Adi mau bertanya, mungkin bisa langsung ditulis aja Mas Abi untuk pertanyaannya. Atau bisa juga Mas Abi untuk open mic, open cam supaya bisa bertanya langsung dengan Pak Febadi. Mungkin eh, oke nih Pak Feb, di
grup sudah ada pertanyaan lagi dari Mas Rehan Hafid. Beliau menanyakan bagian-bagian apa saja yang harus dikuasai seorang konsultan agar bisa menjadi konsultan yang hebat. Gimana nih, Pak? Ini pertanyaan yang sulit ya. Yang pertama, saya anggap kalau konsultan ini sebagai fungsional ya, adalah sebagai fungsional konsultan fungsional. Seorang konsultan fungsional itu akan dites dengan menggunakan yang disebut sebagai elevator test. Mbak Natasha, suara saya cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Saya lanjut kalau gitu. Jadi, yang disebut sebagai elevator test. Apabila elevator test ini berhasil, dia bisa menjadi seorang konsultan. Elevator test ini memiliki persyaratan, dia harus sebagai fast learner ya, sebagai orang yang mampu belajar dengan cepat. Jadi fast learner itu di dalam elevator, misalnya kita dalam lift, elevator itu kita anggap sebagai lift, dalam 60 detik dia bisa menguraikan atau bisa memberikan keterangan kepada pemilik bisnis ya, bukan hanya bicara mengenai karyawannya, tapi pemilik bisnisnya, dia bisa menceritakan dalam transaksi yang berjalan dan yang akan dilakukan lagi, itu dianggap sebagai seorang konsultan yang sangat baik. Jadi akan seorang konsultan itu harus belajar elevator test tadi. Kalau dia menerangkan 1 jam, bagi pemilik bisnis itu dianggap dia tidak akan mengetahui atau dia bukan sebagai konsultan yang baik. Jadi kriterianya adalah seorang konsultan mampu menjelaskan dalam 60 detik apa yang sedang dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan sehingga si pemilik bisnis mengerti progres dan apa yang dia harus lakukan terhadap implementasi Odoo. Begitu, Mbak Natasha. Oke, terima kasih Bapak Febarti. Di kolom chat Zoom ini ada yang bertamu juga dan lumayan banyak. Mungkin beliau penasaran dari Mas Slamet Riki. Beliau izin bertanya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menguasai Odoo secara rasional atau teknikal? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah bagaimana mengetahui kebutuhan klien cocok menggunakan Odoo atau tidak? Yang ketiga, bagaimana implementasi project klien? Apakah cukup dengan modul bawaan atau harus custom modul? Boleh dijawab, Bapak. Baik, terima kasih. Siap, siap. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah berapa waktu yang diperlukan untuk menguasai Odoo. Ini pertanyaan yang cukup membuat semangat dan juga membuat down para orang yang berminat pada Odoo. Kalau mau jujur, menjadi seorang yang betul-betul memahami atau menguasai Odoo diperlukan waktu 4 tahun. Apabila dia bergabung ke dalam satu grup atau perusahaan atau konsultan yang memang bisa memberikan kemajuan pengetahuan mengenai Odoo setiap harinya. Jadi diperlukan waktu 4 tahun untuk menguasai itu. Baru dia kita kita anggap sebagai konsultan atau teknikal maupun fungsional Odoo yang berguna. Maksudnya berguna ini sangat valuable gitu. Di bawah 4 tahun kurang valuable. Baik. Apakah ini lama? Ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan SAP. SAP memerlukan waktu lebih dari 10 tahun untuk
menguasai satu modul di SAP. Jadi kalau pengalaman SAP di bawah 10 tahun, kita anggap dia masih junior. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana mengetahui kebutuhan klien yang cocok untuk Odoo? Mengetahui klien yang cocok untuk Odoo, pertama, mereka itu sudah memerlukan aplikasi yang terintegrasi dan real time. Yang paperless, yang terintegrasi, memiliki beberapa cabang, memiliki beberapa bagian yang memang memerlukan integrasi. Atau dia perlu integrasi dengan sistem lain, perbankan, atau dengan OJK, atau dengan Bea Cukai, atau dengan pihak-pihak lainnya. Yang ketiga, mereka memang memerlukan aplikasi yang mengontrol seluruh aktivitas penting perusahaannya. Jadi mereka tidak mau kehilangan customer, tidak mau komplainnya tidak ditanggapi, tidak ada respon. Atau yang kedua, proyeknya mereka tidak mengetahui progresnya dengan benar. Nah, mereka memerlukanlah sistem yang integrasi dan real time tadi. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana implementasi project klien? Apakah cukup dengan modul bawaan? Jujur, tidak pernah cukup dengan modul bawaan. Kalau dengan modul bawaan cukup, itu artinya memang itu hanya entry point saja ya. Jadi customer yang entry point-nya melalui modul bawaan. Jadi kalau modulnya sekecil apapun klien, pasti memerlukan customisasi untuk bisa menjalankan Odoo ini dengan efektif. Baik, mungkin itu Mbak Natasha. Baik, terima kasih Bapak Pebati. Sebelumnya terima kasih juga atas partisipasi aktif dari semua peserta dalam sesi tanya jawab tadi. Kami sangat menghargai antusiasme dan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Sebelum kita menutup webinar ini, saya ingin mengingatkan bahwa untuk mendapatkan e-sertifikat, kalian perlu mengisi form absensi yang sudah kami sediakan. Form absensi ini juga berfungsi sebagai tanda kehadiran kalian ya di acara hari ini. Jadi pastikan kalian. Kemudian kami juga ingin mengingatkan buat teman-teman bahwa webinar kali ini adalah kolaborasi antara E17 Course dan juga PT Tijari Solution. Namun, jika kalian tertarik untuk melanjutkan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir lebih lanjut, E17 Course adalah pilihan yang tepat untuk kalian. E17 Course adalah lembaga pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir yang menyediakan berbagai program untuk membantu kalian mencapai tujuan profesional. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran bisa kunjungi website kami atau sosial media kami, ada Instagram, TikTok, dan juga YouTube di @e17course. Atau bisa hubungi admin kami di 0813 9927 1717 atau bisa kunjungi lokasi pelatihan kami berada di Jalan Raden Saleh nomor 1, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang. Baik, sebelum kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita dokumentasi sebagai kenang-kenangan. Kepada teman-teman dimohon untuk on cam dan tampilkan senyum terbaiknya. Oke, teman-teman, ditunggu untuk on cam supaya kita bisa dokumentasi. Ditunggu teman-teman untuk on cam. Untuk operator, apakah sudah siap?
Oke, teman-teman, kayaknya masih belum banyak nih yang on cam ya. Coba di on cam dulu. Oke. Untuk operator apakah udah siap? Oke, kita satu, dua, tiga, senyum. Lagi, satu, dua, tiga, senyum. Mungkin gaya bebas? Ayo gaya bebas, coba. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih teman-teman. Baiklah, kita sudah berada di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Febardi Lopatan atas waktunya dan pengetahuan yang telah dibagikan. Teman-teman, terima kasih juga kepada semua peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif. Semoga webinar ini bermanfaat bagi kalian semua. Kami, Isapetin Core, sering membuat webinar dengan tema yang berbeda dan pastinya menarik. Jadi jangan lupa follow Instagram @isapetin_course untuk mendapatkan info webinar. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.